Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TT, perkenalkan nama saya Vina Marieta Saputri dengan NIM 8603502008, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Hubungan keduanya saling mempengaruhi dan memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan dan praktik pendidikan. Seperti yang akan saya jelaskan secara runtut berikut ini. Poin 1. Peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Pertama, filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan yang mengatur arah dan keberadaan ilmu pendidikan. Dari sisi ekstensi, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki kedudukan yang sah sebagai ilmu yang memiliki objek dan ruang kajian yang jelas, sehingga keberadaannya diakui dan memiliki nilai yang kuat. Kemudian, dalam hal keilmiahan, filsafat ilmu menetapkan standar bagaimana ilmu harus dikembangkan melalui cara yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini membuat ilmu pendidikan tidak hanya berupa pengalaman atau pengetahuan umum semata, melainkan menjadi ilmu yang teruji dan terstruktur. Poin 2. Peran pendidikan yang bermakna dan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Sebaliknya, pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang baik tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mengajak siswa untuk berpikir kritis, mempertanyakan hal-hal mendasar, dan memahami hakikat sesuatu. Hal ini memunculkan sebagai pertanyaan dasar yang menjadi pokok pembahasan filsafat ilmu, seperti bagaimana kita memperoleh pengetahuan, apa tujuan pengetahuan itu, dan apa hakikat dari proses belajar itu sendiri. Selain itu, hasil pengembangan gagasan teori dan pemikiran dari dunia pendidikan menjadi bahan kajian dan pengayaan bagi filsafat ilmu, sehingga pemikiran tersebut terus berkembang dan tidak berhenti pada pemahaman yang lama. Poin 3. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Selanjutnya, filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama, yang mampu membedah setiap persoalan pendidikan secara mendalam. Yang pertama ada ontologi, membahas tentang hakikat atau sifat sesungguhnya dari sesuatu. Dengan ini kita bisa memahami apa hakikat pendidikan siswa atau guru sehingga memahami akar permasalahannya sebenarnya. 2. Ada epistemologi, bahasa tentang bagaimana cara memperoleh dan memahami pengetahuan. Ini membantu kita memahami bagaimana siswa belajar, metode apa yang tepat digunakan, dan mengapa cara pengajaran dilakukan dengan cara tertentu. 3. Ada aksiologi, membahas tentang nilai dan tujuan dari sesuatu. Ini memungkinkan kita menilai apakah kebijakan, kurikulum, atau praktik pembelajaran sudah sesuai dengan nilai dan tujuan pendidikan yang diharapkan, serta melihat dampak yang ditimbulkannya. Ketiga aspek ini memungkinkan kita mengupas persoalan dan berbagai sisi secara komprehensif sehingga menjadi alat analisis yang sangat tajam dan lengkap. Poin 4. Contoh penerapan dan praktik pendidikan. Penerapan filsafat ilmu bisa kita lihat dalam berbagai aspek praktik sehari-hari. Dalam persusunan kurikulum, berdasarkan pandangan epistemologi, kurikulum dirancang dengan materi yang dikembangkan melalui pengamatan dan penalaran. Sementara dari sisi aksiologi, kurikulum memuat nilai-nilai karakter dan kemanusiaan sebagai tujuan pembelajaran. Dalam kebajikan pendidikan, kebijakan peningkatan kualitas guru didasarkan pada pemahaman bahwa guru memiliki peran yang sangat strategis, yaitu aspek ontologi. Sedangkan kebijakan pemerataan akses pendidikan didasarkan pada nilai keadilan dan kemanusiaan, yaitu aspek aksiologi. Sekian penyampaian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kata-kata atau apapun itu yang kurang berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.